Shalom, terima kasih. Mana saya mau melihat lambayan yang lebih lagi buat Tuhan Yesus hari ini. Tanda kita semua siap. Yang di Zoom saya melihat lambayannya. Iya, ada 25 sekian. Yang di outside di Hotel Astera saya melihat lambayan tangannya. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan bersyukur, kita akan memuji kebesaran Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kalau bisa memungkinkan untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri semua. Kita memulai ibadah kita satukan hati. Bapak, haleluya, sungguh Bapak, kami bersyukur untuk saat ini Bapak. Engkau yang tarik kami melalui Roh Kudus Tuhan Yesus untuk kami mempersembahkan yang terbaik Bapak di hadapan Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu Tuhan, kami sungguh lapar Tuhan untuk kembali menikmati Bapak karya kebesaran-Mu, perbuatan-Mu yang hebat, yang heran dan ajaib dalam hidup kami Bapak. Saat ini Tuhan, biarlah kami tenang dan teduh, menyediakan diri kami, tubuh jiwa roh kami untuk memuji kebesaran-Mu. Kami akan melihat Tuhan, Kau melawat kami beribadah lepas pribadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Kau pimpin Pastor Jackie Tuhan saat ini, hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman suara Kau Tuhan Yesus. Biar hanya suara-Mu saja Bapak, biar hanya urapan-Mu saja yang melalui Pastor Jackie Tuhan Yesus saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan siap untuk memulai ibadah ini dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan gembira, karena semuanya kita persembahkan hanya demi hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk ibadah saat ini, kita katakan amin. Tuhan Yesus satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Nomor satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes, Dialah satu-satunya Tuhan kita. Amin. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Kita mau lebih lagi memuji, bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Nya. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku
Kita selalu percaya kita akan melihat hari-hari yang baik di depan kita. Karena kita punya Yesus yang sungguh amat sangat baik. Kebaikannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dan selama-lamanya. Izinkan kami Tuhan untuk kami boleh mencecah, menikmati dan menerima kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Orang masyarakat, mari sembah Tuhan. Ialah masyarakat, ialah masyarakat, ialah masyarakat, kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengecap kebaikan-Mu, kami nikmati Tuhan, kami nikmati. Oh, Your goodness God, Your goodness God. Oh, limpahkan ya Tuhan kasih setia-Mu, limpahkan ya Tuhan kesetiaan-Mu. Kami mau nikmati, kami mau menikmati Engkau. Ya masyarakat, ya masyarakat, Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar segenap yang bernafas mengangkat pujian dan ucapan syukur. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
pribadi yang besar yang ada di dalam hidup kami. Dan kemenangan Kau berikan pada kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi Haleluya, haleluya. Bapa di surga, biarlah pujian dan sembah kami. Kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab dengan apakah kami sanggup mampu membalas seluruh kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami, selain kami memuji, menyembah, dan mempermuliakan Engkau di seluruh aspek hidup kami. Terlebih lagi dalam beribadah yang kudus dan suci di tempat ini.
Engkau dimuliakan ya Bapa. Dan terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami semua, bahkan semua kekasih Tuhan yang boleh mengikutinya melalui Zoom. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang kami rasakan di tempat ini, saudara-saudara kami yang mengikuti melalui Zoom, mereka pun juga boleh merasakan hadirat. Terima kasih Bapak Yesus. Hati kami menyembah-Mu, hati kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, Mas. Kembali di dalam hadirat-Mu kami rindu agar kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, ajari kami, tegur kami, nasihati kami, berikan jalan keluar bagi kami, berikan kekuatan kuasa bagi kami untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkaiman di seputar kami, nama kami kemuliaan Tuhan memakai kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk satu. Ada tanda gini ibu. Terpangling semakin muda. Ya shalom. Ibu kasih Tuhan. Ya, senang sekali bisa kembali hadir untuk boleh membagikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk undangan yang diberikan bagi saya, satu kehormatan yang besar. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa beribadah secara hybrid, baik onsite maupun online. Haleluya. Amin. Sesuai tema yang diberikan kepada saya, berbicara tentang karakter. Karakter itu menjadi sesuatu yang paling sangat penting bagi setiap kita. Karena karakter itu merupakan perbuatan dan tindakan kita. Perbuatan dan tindakan kita, maka itu akan menjadi jati diri dan identitas kita. Siapakah kita tergantung dari setiap ucapan dan perbuatan kita. Itu adalah karakter. Namun karakter yang seperti apakah yang Tuhan kehendaki? Yesus mengajar Recording in progress. Yes, oke. Yesus mengajar kurang lebih 5.000 orang, laki-laki di luar, perempuan dan anak-anak, di pinggir danau Galilea, di Bukit Bahagia. Terangnya dari Matius pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Namun kalau Yesus katakan diberkati dan berbahagialah orang yang lemah lembut, berarti itu sudah ada atau belum ada? Berbahagia, diberkatilah orang yang lemah lembut. Berarti sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, Yesus tidak perlu mengatakan. Berarti kalau Yesus berkata berbahagia, diberkatilah orang yang lemah lembut, maka sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang mempunyai kelemah lembutan. Kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam akibat dosa manusia. Dosa itu kegagalan manusia
memuliakan Allah. Jadi untuk memuliakan Allah, hal sekecil apapun yang kamu kerjakan untuk kemuliaan Allah, itu kita sedang memuliakan. Karena dosa pada waktu manusia kehilangan kekuatan, kemampuan untuk memuliakan Allah. Dan upah dosa adalah, dosa itu membentuk perilaku dan kelakuan. Apakah orang mabuk, orang narkobaan, ya orang-orang penjina, apakah hidupnya mempermuliakan Allah? Tidak. Dosa membentuk kelakuan dan tabiat manusia yang dijadikan segambar serupa dengan Allah, penuh dengan kemuliaan, tetapi dia manusia kehilangan kemuliaan. Karena lemah lembut itu bukan pribadi manusia, tetapi lemah lembut itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Marilah kepadaku semua yang bertiga sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti lemah lembut dan rendah hati pribadi siapa? Pribadi Yesus. Amin. Nah, pribadi Yesus yang lemah lembut itu, itulah yang akan Dia berikan kepada setiap kita. Dan Dia mau agar kita semuanya semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Untuk menghadirkan kelemah lembutan tidak bisa direkayasa. Karena lemah lembut itu adalah manifestasi daripada buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan, kesetiaan, terus saya fokusnya gitu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berarti lemah lembut itu manifestasi buah Roh Kudus. Jadi lemah lembut dan rendah hati itu bukan natur kita. Makanya kita harus minta. Jangan merasa seolah-olah kita lemah lembut karena kita perempuan, karena kita wanita. Belum tentu juga. Enggak. Karena lemah lembut pribadi Roh Allah itu sendiri. Nah, Roh Allah itu tidak mengenal laki dan perempuan. Amin. Belum tentu. Ada juga laki-laki yang orang Batak sebenarnya kan nggak harus sangar. Tapi dia bertobat jadilah bisa jadi orang Jawa kalau ngomong. Mas, kakinya di atas kaki. Jadi lemah lembut itu adalah anugerah, kasih karunia. Maka kita harus meminta. Oleh sebab itu kekristenan kan bukan hanya sekedar agama karena diwariskan keturunan dan kelahiran. Kekristenan berbicara secara perjumpaan secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Tuhan sangat amat merindukan agar Dia mempunyai tempat di dalam setiap hati kita. Oleh sebab itu Amsal berkata, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus menjaga hati kita melebihi dari segala sesuatu yang penting yang harus kita jaga. Jangan cuma berlian intan mas perak, tabungan, mobil, suami, jodohin kok itu. Lebih dari itu yang harus kita jaga adalah hati. Dengan apa menjaganya? Tidak ada lagi. Menjaganya dengan firman. Dengan firman. Bagaimana firman bisa
di dalam hidup kita kalau kita belum membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya buka hati dan pikiran kita, mempercayai Dia dengan segenap hati. Tuhan itu mudah didapati, yang sulitnya itu segenap hati. Kenapa segenap hati suka terganggu? Ya itu tuh, kekhawatiran, kekecewaan, kebencian, ingin merubah sesuatu. Ya, tidak pernah merasa cukup, tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ngelihat orang selalu kurang aja, nyari-nyari kesalahan orang dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, injek yang lain, angkat diri terus. Itu tuh yang menghalangi kita untuk kita bisa datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Amin. Hal ini kita gak akan sanggup, kita gak akan mampu. Tetapi ya, Roma 8 ayat 29, jika Dia telah memilih kita, predestinasinya, Dia gak akan pernah memilih. Dia pilih kita untuk menjadi serupa dengan Yesus, gambaran anaknya. Nah, pemilihan itu gak bisa otomatis. Anugerahnya sudah disiapkan. Pilihan Tuhan atas kita nggak ada, tapi kita harus meraihnya dengan apa? Iman. Ketentuan dan pemilihan Allah, jika tidak diresponi dengan iman kita kepada Dia, ntar takutnya malaikat nunggunya kelamaan. Amin. Amin. Dengan iman. Begitu Dia sudah hadir dalam hidup kita, lihat, manifestasi itu pasti terjadi. Bagaimana tidak? Proses hidup saya kan, mami saya berdoa untuk saya 17 tahun. Mami saya biar remuk hatinya setelah semuanya habis. Mami saya tuh mau nik Belanda, yang paling kecil aja kayak gini muka. Ini udah 61 tahun nih, bulan depan. Tanggalnya nggak dikasih tahu, takut ngirim kali. Yang kecilnya aja begini. Orang kalau lihat yang belum tahu saya, Pak Jeki melokasi fotonya gitu, terus orang nanya, Pak, dia perlu penterjemah nggak? Enggak, dia Betawi asli. Mami saya tuh noni Belanda, cantik. Papi saya juga, ya gila. Kalau ngiyut cian nggak mungkin rapat. Amin. Pasti. Tapi akhirnya apa? Ayah saya meninggal di usia 36 tahun. Ibu saya otomatis jadi janda dengan anak 7. Dan saya sebagai anak yang paling kecil. Itu ekonomi murah. Ayah saya hanya bisa meninggalkan warisan harta. Dia nggak bisa tinggalin warisan iman. Nah, iman kan nggak bisa dia kerjakan dan dia berikan. Iman kan menjadi contoh dan teladan. Karena iman itu menular. Ayah saya nggak bisa. Dia cuma tinggalin warisan harta. Ibu dengan anak 7. Nah, ibu saya pada waktu itu juga ya sama. Belanda bilang salaf deh. Akhirnya dia ekonomi runtuh. Anak keleleran, saudara. Berantakan dan besar dengan sendirinya.
Saya sebagai anak yang paling kecil berat. Waduh. Makanya bersyukur anak paling kecil kan. Lahir dari papa yang sudah bertobat. Amin. Bebas terpelihara. Lu mah gampang juga Yesus turun. Amin. Menjadi tidak perilaku kriminal. Masuk penjara. Menjadi pecandu narkoba. Ketemu Pak Yusuf Romi di penjara tahun 78. Sebelahan kamarnya. Dia punya ketertarikan rohani ke saya. Dia langsung dekat sama saya. Selama 8 bulan dia belajar. Begitu pulang, dia cari saya. Dia ajak saya untuk bantu pelayanannya dan jadi supirnya. Bertobat belum? Dan saya juga akhirnya saya juga bawa tuh kakak-kakak saya, keponakan saya tuh untuk ibadah di UKI dulu salam jam 6 pagi. Dari situ benih iman itu ditaburi. Haleluya. Amin. Dan pelan tapi pasti lihat ibu saya bertobat. Ibu saya bertobat juga caranya ajaib. Umur 17 tahun ditembak polisi karena melakukan tindak kriminalitas, masuk penjara. Setelah keluar penjara pulang. Begitu pulang, mami saya kan punya bayangan yang buruk. Ini anak sebelum masuk penjara itu begitu kelakuannya, apalagi sekarang setelah keluar penjara. Tapi begitu saya pulang, saya berdiri di hadapannya dengan baik. Itu perkataan-perkataan Yusuf Romi yang dia khotbah di penjara, yang terekam di pikiran saya langsung khotbah tentang ibu saya. Recording in progress. Mami harus bertobat. Terima Yesus. Kaget. Ini anak dari penjara keluar ngomongnya Tuhan. Roh Kudus jamah hati dia. Ibu saya bertobat sekarang. Berikan tepuk tangan. Dari sejak saat itu dia bertobat. Dia kehilangan kesaksian dengan anaknya. Kenapa? Karena ibu saya tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengurus anak. Apalagi ibu juga sudah miskin. Udah. Setiap kali anak mami berikan nasihat, ini banyak ngomong lagi, mami udah ngomong salah juga. Usah ngajar-ngajarin kita-kita. Setiap nasihatnya ditolak oleh anaknya. Kenapa? Karena dia kehilangan kesaksian kepada anak. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia punya satu keyakinan yang kokoh. Jika yang kecil aja pulang penjara buat saya bertobat dengan dia ngomong, maka saya yakin dan percaya semua anak-anak saya akan dirawat dan dijamah Tuhan. Dan dari saat itu dia berdoa, kalian boleh tolak nasihat mami, kamu gak akan pernah bisa tolak doa mami. Amin. Lihat, begitu dia berdoa, satu demi satu tuh anak-anaknya mengalami pemulihan. Berbagai-bagai macam cara Tuhan kerja. Dari yang begitu super kayanya jatuh miskin melarat bertobat cari Tuhan. Dan semuanya bertobat, yang paling susah bertobat siapa? Ibu ini. Maka saya kalau ceritain sama ibu ini habis semuanya terbongkar semuanya. Saya yang paling susah bertobatnya. Tapi dia menjelang hari terakhir, maka saya juga yang ngurus ibu saya. Akhirnya kita bawa dia ke rumah sakit pondok ini. Mami dirawat, kami kesulitan uang. Ya saya dalam dunia gelap, ya cari duit sembarangan, jangan kan gitu orang wisata juga saya ambilin semuanya. Semua yang rumah sakit ibu saya. Begitu saya ke rumah sakit ibu saya, mami saya ngomong, Jack, mami mau pulang. Mami nggak usah takut pulang, ini mami uangnya udah ada. Mami tenang aja dirawat di sini. Enggak, Jack, mami saya nggak ngerti. Ternyata mami mau pulang.
tiba-tiba dia lihat sesuatu gitu. Sekarang saya baru bilang, dia lihat malaikat yang jemput dia. Terus dia udah apa namanya, sedikit down, lemas. Terus makan dong. Dia coba kasih senang saya. Dia coba makan. Itu kan ditutup sama plastik gitu. Dia udah gak lihat, dia sodok-sodok gitu. Tunggu, itu bener plastiknya. Dia coba makan. Habis itu dia mulai berkeringat. Saya ada suster masuk ke ruang ICU. Masuk di ruang ICU. Ingat Pak, saya itu belum bertobat. Tapi ibu saya, dia selalu memperlakukan saya dengan benar. Dia gak bilang gini, Jack, mami udah mau pulang, udah mau meninggal. Jadi gak bertobat juga, ntar jadi kayak bakar neraka. Selalu cakap, mami percaya Jackie bakal jadi anak baik. Mami percaya Jackie dipakai Tuhan. Saya waktu itu enggak paham. Mami mau apa sih? Bawa ke ruang ICU. Ruang ICU, saya nggak bisa masuk. Cuman Yulin yang bisa masuk. Nggak lama datang tim doa kunjungan rumah sakit. Mereka juga nggak bisa masuk. Saya terkurung di situ. Saya mau minggir nggak bisa karena saya ada di hubnya. Nah mereka di situ. Mereka nggak doain. Yang mau dibesuk saya bilang, tolong doain ibu saya juga. Nah dia doa di situ hadirat Tuhan. Karena termasuk saya juga dari pura-pura. Amin. Singkat cerita akhirnya ibu saya dipanggil. Orang mulai mencibir. Maminya doa buat dia 17 tahun aja nggak bertobat Tuhan. Maminya udah nggak ada yang doain dia bakal jadi apa. Tapi lihat apa yang dipikirkan manusia beda dipikirkan. Tuhan selalu punya acaranya sendiri-sendiri. Tuhan punya agenda kepada kita masing-masing. Ada yang kena COVID, ada yang enggak, ya nggak apa-apa, yang penting sekarang kita ada. Haleluya. Amin. Gak masalah, Tuhan punya agenda. Dan singkat cerita 6 bulan kemudian, di tengah saya lagi mendapatkan pertolongan narkotika. Narkotika itu mau membunuh saya. Setan itu dari kecil udah ingin bunuh saya. 16-17 kan ketembak polisi di kaki di kepala. Berantem kalah lagi ketusuk. 11 lubang 2.500 cc darahnya tercurah. Belum overdosis bolak-balik. Berulang kali penjahat ingin berbuat jahat, enggak tuh. Di penjara orang-orang diperlakukan tidak manusia, saya masih diperlakukan sebagai manusia. Artinya apa? Di tengah saya berdosa saja, Tuhan masih jaga dan pelihara. Amin. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang kehidupan. Yang harus kita takutin cuma satu, jangan sampai hidup kita sekarang enggak memuliakan Tuhan. Itu aja. 6 bulan setelah itu ibu saya, di mana saya tidak lagi mempunyai pengharapan pertolongan, saya berseru dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Tolong ya mama, jangan gantikan Tuhan buat anakmu. Kenapa sih saya telah tobat? Karena di tengah kesukaran, kesulitan, kesendirian di mana saya gak punya pertolongan kepada saya berseru, itu saya serunya, Mami, ternyata itu menghalangi. Begitu ibu saya diangkat pulang, Mami udah ada meninggal. Kemana? Karena Yesus Kristus Tuhan tolong saya. Tuhan yang selalu saya dengar hamba-Mu menyampaikan tentang Engkau yang betul Yesus, disampaikan tentang Tuhan itu juga yang aku sebut. Mohon pengampunan dan belas kasih. Hati teremuk. Peremukan hati pertobatan itu harus dibawa ya di sepanjang musim hidup kita ya, agar kita nggak pernah lupa akan kebaikan Tuhan.
Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita bisa lemah lembut. Lemah lembut itu kan rendah hati. Dan Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi dalam hidup saya. Dari sejak saat itu tuh 27 tahun yang lalu, umur saya tuh hanya sampai 95. Anak saya suka tahun 95, 1995. Saya nggak pernah lupa. 1 Agustus 95 itu selesai umur saya. Karena mari saya bertobat, saya dipulihkan hidup baru. Anak saya suka meledek. Papi hati-hati, enak aja. Berapa umur papi? 61 hari ini. Iya itu kan umur, tapi umur pertobatan berapa? 27 tahun. Putus deh itu. Oke, saya minta satu. Ya, itu ya. Untuk safety aja, karena saya kan sering beli vaksin 4 kali. Perawatan tuh vaksin. Menangan 4 kali. 1, 2. Boosternya baru Januari atau Februari, berarti kan udah lewat 6 bulan. Akhirnya booster mandiri setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan, baru tuh booster yang Pfizer. Kita sih bertiga udah, berempat udah sampai 3. Cuma yang ketiga kan enggak nih. Yang keempat, 4 kali. Sampai terbatuk-batuk kita. Begitu terbatuk-batuk, saya cari keterangannya di mana. Ternyata batuk-batuknya bukan karena virusnya, karena overimmunity itu. Lewat ya. Setelah itu saya berlaku normalin lagi imunitas. Ya toh, itu pernah kan? Habis vaksin suka batuk-batuk kan? Ada yang batuk kan? Ada setelah vaksin itu berapa batuk demam? Itu imunitasnya itu seperti itu. Nah, kita nih 4 kali. Yang lain ketiga kita 4, tapi kamu 3 aja udah taruh jangan. Ya, bagaimana tuh? Ya, ya vaksin udah selesai kan? Nah setelah itu dari sejak 27 tahun yang lalu, pelan tapi pasti, maka Tuhan merubah hidup ini. Dan Dia berikan apa? Dia berikan hikmat kepada saya. Untuk apa? Senantiasa saya berjalan bersama dengan Dia. Pertobatan adalah anugerah dan kasih karunia. Tetapi untuk pertumbuhan harus kita yang mengupayakannya. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Roh Kudus tidak akan berupaya jika kita tidak menggerakkannya. Haleluya. Amin. Begitu kita Roh Kudus gitu terus kita diam aja. Ih, sesat darah Yesus. Amin. Roh Kudus ada pada kita, Dia memberdayakan. Apa yang Dia berdayakan? Untuk membaca firman Allah. Karena Roma 1 ayat 16-17, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menuntun kita dari iman kepada iman itu sekarang yang harus termanifestasi di dalam hidup kita. Tanpa iman kita tidak akan pernah mungkin mempunyai karakter ilahi itu. Amin. Nah, iman itu melalui pembacaan firman. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Nah, firman itu mengajar kita
kita mengerti tentang kesalahan agar kita tidak menempuh jalan yang salah itu. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu, firman Tuhan itu dibaca. Ya. Tetapi sekarang firman itu kan sudah sangat mudah dan memungkinkan. Yang punya kelemahan membaca, tapi punya kemampuan mendengar, kan bisa baca ya, bisa mendengar dari yang amin. Nah, kalau yang kemampuan mendengarnya lemah, Anda sekarang bisa melihat handphone ada. Haleluya. Amin. Jadi nggak punya alasan. Dulu waktu belum ada handphone, istri saya kalau baca firman ampun. Dia kalau baca firman menghadap tembok, nggak berani ngadep sana. Sembari tiduran dia. Akhirnya mantannya merem ayatnya. Kenapa? Karena dia punya kelemahan untuk lihat, tapi dia punya kemampuan untuk mendengar. Haleluya. Amin. Jadi lihat, Tuhan itu melengkapi kita semua dengan berbagai macam cara supaya kita semua bisa mengkonsumsi firman itu di dalam setiap hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya nggak ada lagi lain. Dengan firman itu, karena janji Tuhan kan di situ dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Waduh, keren gak? Bagaimana caranya memiliki bumi? Tiada lagi. Bukan cuma memiliki, mewarisi. Anda berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dunia nggak lagi berkuasa atas kita. Kemiskinan kah, kekayaan kah, tidak mempengaruhi hidup kita. Hal miskin, hal susah, hal kelaparan, hal kenyang, ditinggikan, direndahkan, dipercaya, dianggap penipu, biasa aja tuh. Gak masalah. Bagaimana caranya untuk kita bisa mewarisi bumi? Baik di dalam zaman kita maupun generasi di bawah kita. Hikmat Tuhan. Di sini dikatakan, coba kita lihat Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 berkata begini. Ganjaran kerendahan hati, kelemah lembutan dan kerendahan hati, dan takut akan Tuhan, yaitu taat, adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal mengatakan seperti itu. Pada waktu ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati, dan ada mentaati Tuhan melebihi dari segalanya, maka lihat, hidup saudara saya makmur. Haleluya. Dihormati. Selanjutnya apa? Menikmati umur panjang. Berikan tepuk tangan bagi Anda. Kuncinya cuma itu. Kerendahan hati. Selanjutnya, ya, ayat Amsal 21 ayat 5. Nah, Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin, apa katanya? Semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, kelemah lembutan dan kerendahan hati akan menghasilkan apa tadi katanya? Kekayaan, kehormatan, dan menikmati hidup. Umur panjang. Nah, namun di sini dikatakan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Artinya apa? Ide-ide cemerlang akan menghasilkan
menghasilkan kemakmuran. Mau gak makmur? Saya bukan berbicara teologi kemakmuran, tidak. Amin. Saya dari 26 tahun sampai hari sandal ini pikul, saya berdarah-darah itu jalan. Amin. Tetapi di dalamnya seimbang, karena Tuhan itu menekan kita dengan kesetiaan. Jika Tuhan gak tekan kita dengan kesetiaan, kita gak setia. Amin. Ada kesukaran, kesulitan, sangkal diri dan pikul. Tetapi di dalamnya lihat janji Tuhan, ya dan amin. Kemakmuran itu harus menjadi bagian kita. Karena Tuhan itu kalau makmur itu prinsip. Kemakmuran kita tuh berbeda. Bukan kemakmuran seperti orang dunia. Apalagi vaksin tuh hari-hari ini. Ya, pengen kaya cepat. Kita enggak. Saya juga punya foto di Rolls Royce, Phantom, Ferrari, banyak punya fotonya. Cuma memang saya lagi ngopi di showroom mobil itu. Itu bisa ada, tapi kan bukan itu. Rumah mewah, jet pribadi, punya yacht di rumah, mobil pintunya ke atas. Enggak itu makmur. Makmur buat kita tuh hanya Engkau milikku di surga ya. Dan hanya Engkau lah yang ingini di bumi. Wow. Apa? Saya berdoa berikan penghasilan yang memadai buat kita, agar kita bisa mencukupi kebutuhan pribadi, agar kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga, agar kita bisa mensupport, mencokong pekerjaan Tuhan, agar kita bisa memberi kepada orang-orang yang berhak dan yang membutuhkan. Itu makmur. Berikan tepuk tangan. Amin. Bukan intan mas perak dan berlian. Enggak, kalau memang itu punya sok silakan aja. Tapi jangan lupa 4 hal itu yang paling utama. Nah, ide-ide cemerlang itu apa? Ide-ide cemerlang itu adalah ini ada beberapa. Tapi kalau kita terus isi, ucapkan, aku mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangunkan manusia untuk menentang pengalaman Allah, menawan segala pikiran, menaklukkan kepada Kristus, melepaskan pemikiran, berdamaikan dengan Kristus dalam nama Yesus. Masukin firman itu terus. Tapi akan diberikan ide-ide cemerlang. Khusus saya sebagai hamba Tuhan ini cemerlang apa? Beda. Karena saya bukan pengusaha. Ide cemerlangnya adalah satu, beri maka kau beri. Bawa persembahan ke rumah Tuhan. Kembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Bawa persembahan sulung setiap tahun di minggu pertama. Bawa semuanya ke Tuhan. Berat gak? Berat. Siapa yang bikin berat? Gerbong belakang. Siapa gerbong belakang? Siapa gerbong belakang? Maafnya anak-anak. Tapi saya gak peduli. Dia bilang, Pak, kita gimana? Kamu tidak melakukannya, tapi saya yang melakukannya, mewakili kamu semua. Amin. Dan melihat janji Tuhan. Kami selama masa pandemi biasa aja. Yang ada jalan-jalan jemur terus di pantai Indah Kapuk, bibit jemur. Ya kan? Makan. Nggak kelaparan tuh. Enggak, itu nggak kelaparan. Enjoy saja.
bersama dengan Tuhan. Ya masalah sukar, sulit mah cuma flash dari. Enggak apa-apa, kita mah biasa. Bumi tahu, tua puasa 4 tahun pertama tuh saya makan normal cuma setahun sekali. Yang 2 tahun setengah doa dan puasa 86 kilo tinggal sampai 68 kilo. Biasa. Ide cemerlang itu fitnah. Tapi di situ dikatakan, tetapi setiap pada tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Artinya, sekalipun Anda mempunyai ide cemerlang, Anda melakukan ide-ide cemerlang itu perlu sabar. Kita kadang-kadang buat celutek tuh, mana Tuhan, mana janjimu Tuhan. Panjang nanti leher kamu naik terus. Perlu sabar. Jangan tergesa-gesa. Kalau Anda nggak sabar akan mengalami kerugian. Nanti janjinya telat, janjinya nggak tergenapi. Anda sendiri yang menggenapi janji Tuhan. Anda sendiri yang mengusahakan agar janji Tuhan digenapi versimu. Telat nantinya capek. Sabar. Amin. Karena sabar itu juga satu paket dengan manifestasi buah roh itu. Karena sabar itu bukan atur manusia. Orang bisa lihat ide si sabar, apalagi saya. Betapa kira orang nggak ada mas mau. Cek lu masih di rem, bukan rem. FIFA. Iya masih di situ. Masih dulu rem banget. Gitu aja. Anak gua kan nggak boleh ngomongin hati. Cuman nadanya keren banget tuh. Gitu aja. Sabar aja. Mau kemana? Ya kan? Teman-teman yang gak sabar kan? Ya silakan. Di sana juga pelayanan. Nyari apa dalam pelayanan? Kita tuh pelayanan harus hormat. Saya bisa bicara di hadapan itu. Bisa nyampein fitnah. Kerinduan saya dalam satu pelayanan nggak ada lagi. Yang saya rindukan agar ibu-ibu tuh bisa lihat Tuhan di dalam karyanya melalui hidup saya. Itu aja haleluya. Bukan one two three. Enggak, banyak orang berilmu. Tapi ngalami ya Tuhan. Nah, ngalami Tuhan itu yang mereferensikan firman itu. Ternyata firmannya iya loh, tuh hidupnya. Nah, boleh bilang sih dalam bahasa saudara itu gue banget. Amin. Sabar aja mau kemana. Saya digembalakan di gereja saya itu sampai hari ini. Kemarin satu buka baru. Dia sih pernah ngomong ya kita pelayanan beda nih. Belakang ya kalau bisa besok pakainya sih gua jangan lulus itu. Dulu ngomongnya beda. Cuma ya sudah diminta lagi anak untuk multimedia. Akhirnya Efraim berangkat multimedia. Nah kalau Efraim berangkat kan adik sama emaknya bapaknya ngantar juga kan gitu. Ya sudah, tetapi itu sabar. Karena dimanapun kita berada sama, fokusnya cuma satu, jiwa bertumbuh jiwa. Dan saya berdoa ini urapan Tuhan hadirnya. Hadir komunitas Siloam. Anda akan menjadi wadah menjangkau jiwa-jiwa secara khusus di lingkungan sini. Di Tingwai ambil sebenarnya apalagi pada ngomong apa tuh? Ambil bukan dulu di situ dalam ambil sekarang. Amin. Ambil. Amin. Jangan gini dong ya begitu aja dimulai begini. Ya kan cuma kalau sedia tempatnya itu jadi. Nggak apa-apa. Jangan takut untuk uang. Amin. Kapan semuanya. Gerendengin kalau perlu suami-suami yang kaya. Gua nggak minta khasiat gitu. Saya nggak minta satu ya. Saya minta tuh. Serahin. Oh, berikan dong.
112 ayatnya ada yang terakhir. Mazmur 112 ayat 1 itu ada. Ayo dong, kita aja mulai kok. Saya kecil-kecilan yang mau miracle. Yang penting mulai aja. Visinya cuma kumpulin oma-oma. Karena oma-oma mau cekot kalau dia masih berdosa kan dia repot. Oma-oma kepahitan, dibuang anak. Oma-oma kepahitan, disisihin anak betul. Dia ngomong berubah. Yang begitu tuh kita. Banyak sih, 50 orang lah paling banyak. Bener loh, setelah kita lahir 52 tahun, saya buat satu-satu dari sekitar. Saya nggak sampein visinya ke situ. Kalau saya sampai pada nggak datang untuk ngomong. Tapi itu kita yang sederhana aja, sesuai aja. Yang penting apa aja yang penting kita layani. Kasih makan mereka, undangin hamba-hamba Tuhan. Pada saat ngosok kita undangin dan ngerti lagi mesti Chinese language. Mari sudah mau sama berduit hamba Tuhan kalau udah besar kan kita juga harus ngerti supaya dia mau lagi datang. Bukan saya. Bukan saya. Bu Tata tahu tuh. Makanya di blacklist tuh harus Rosadi. Tapi kita perlu karena Chinese language-nya. Oma-oma yang ngerti bahasa Chinese tuh nangkep. Nggak apa-apa. Kok semuanya kita kasih nggak apa-apa. Yang penting dilayani itu. Dan uangnya nggak susah. Gue curi juga. Kita cuma minta-minta doang. Ayo pindahin ke suami. Buka ibadah. Amin. Nah ini lihat. Selanjutnya Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Ya. Judulnya berbahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nih, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kita lihat ibu-ibu almarhum Pak Markus sehari-hari di rumah Tuhan. Anak-anak Bu Tata sehari-hari di rumah Tuhan. 6 kali ibadah, 6-6-nya ada di situ. Mereka tumbuh di bait suci. Terus dia lihat si Ruben juga udah main, anaknya Bu Tata juga udah melayani. Anak saya sekarang juga sudah melayani. Lihat generasi di atas kita banyak rusak. Tapi begitu putus di dalam Yesus, dari kita generasi di bawah kita, generasi diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Namamu menyertai aku dan melindungi
Bukan tanduk binatangnya itu sofa yang kami tiup untuk mengingatkan Engkau bahwa kami ada di sini, Tuhan. Kami menyembah-Mu di sini, Tuhan. Main roh-Mu yang ada pada kami, yang kami teriakan kepada-Mu, ya Allah. Mengingatkan Engkau. Orang bersyukur. Angkat tangan saudara, dia lagi bersama. Ibu lihat di tempat ini. Orang bersyukur. Orang bersyukur. Kami bawa kehancuran dan kerontokkan hati kami. Kami membawa kerinduan-Mu yang ada di dalam hati kami. Agar Tuhan memperdayakan kami semua dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau dan menjadi wadah buat jiwa-jiwa di dalam Siloam Community ini. We praise you, Lord. We worship you. Hallelujah. Dan semua kekasih Tuhan yang menyaksikan dan mendengar melalui Zoom-nya, menjamah setiap mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Recording in progress. Dan biarlah kelembutan dan kerendahan hati serta kesabaran menjadi bagian dalam hidup kami. Maka kami akan melihat berjalan bersama dengan Engkau di tengah kemustahilan, di tengah ketidakmungkinan. Terus kami berjalan bersama dengan Engkau. Shalom. Kudus-Mu yang ada pada kami semua senantiasa mencengkram kami dengan Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga, berkati seluruh keluarga besar, usaha pekerjaan suami-suami kami Tuhan. Berkati studi anak-anak kami, berkati itu semua anak-anak kami akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak. Terima kasih, terima kasih. Kalau hormat pujian, syukur kemuliaan aku kembalikan kepada di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Yang percaya berkat Tuhan katakan bersama saya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan Yesus yang kita demi kemuliaan nama Tuhan Yesus.
terima kasih Pastor Jeki, sungguh sangat memberkati. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, memberkati banyak jiwa. Ya, kembali kami menyapa ibu-ibu, bapak yang hadir di Zoom dan di Hotel Astera di website kita ibadah hibrid. Puji Tuhan ya, masih bisa ibadah hibrid, itu kemurahan Tuhan. Kami mengundang ada satu ibu baru hadir. Oh sudah live. Oh ya, tadi kita kedatangan satu ibu namanya Ibu Etik. Ya, teman dari tantenya Mbak Ririn ya. Semoga minggu depan bisa bergabung lagi, jadi kita bisa berkenalan ya. Baik, berarti Bu Eti nggak ada, Ibu Tuti datang? Nggak ada juga. Oke, baiklah. Baik ibu-ibu, kita tetap berdoa untuk jiwa-jiwa yang kita akan ajak minggu-minggu depan anak dia untuk sama-sama merasakan, menikmati karya Tuhan, menikmati pribadinya terkhusus ya. Ya, kami kembali menginfokan untuk ibadah kita di setiap Selasa. Ya, terus ditunggu kehadirannya ibu-ibu yang sempat untuk hadir onsite di Hotel Astera. Monggo ditunggu, sukacita loh yang di sini nih ada 5.000 jiwa. Luar biasa. Tuhan nggak ada lunas yang ini, semuanya sukacita. Apalagi baru dapat berkat suara Tuhan. Aduh, berkati sekali ya. Ajak, jangan lupa ibu-ibu, teman-teman siapa, ketemu orang di mana ajak gitu ya. Kalau misalnya mereka menulis sendiri ditemenin gitu ya, sekedar promo. Lalu selanjutnya ibadah, follow media kita tetap di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan di hotline. Kenapa harus di follow? Kalau perlu ngajak orang juga untuk follow supaya tahu di Siloam Community itu ada apa aja, ada kelas apa aja gitu ya, jadi jelas gitu ya. Kalau untuk online-nya nggak bisa ditelepon, hanya bisa di WA, atau kalau mau minta didoakan atau apapun via hotline. Jadi bisa hubungi hotline nomor yang tertera. Jangan lupa itu setiap harinya tuh pasti ada berita ya. Jadi jangan kalah sama yang lain-lain. Mendingan follow ini deh, satu Siloam Community, yang lain belakangan. Ya. Lalu program Dwelling Place, kembali kami juga ingatkan ibu-ibu jangan lupa setiap Senin dan Kamis training pukul 5 pagi ya. Kalau nggak sempat jam 5 atau saya bangunnya siang Bu Siti, ya udah nggak apa-apa, masih ada kok, nggak hilang, masih ada gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa bangun jam 5 gitu ya, bisa sama-sama saat ini bareng-bareng luar biasa, itu pasti urapannya beda lagi gitu ya. Dwelling Place di Senin kemarin udah judulnya tuh yang perencanaan yang apa tadi, coba dibalik lagi biar saya bacain ibu-ibu. Perencanaan yang berhasil ya. Jangan lupa kalau yang belum nonton silakan sambangi channel YouTube kita Dwelling Place. Lalu selanjutnya ya kita ada From the Pasture, yaitu suara gembala dari Pak Anto dan Bu Marta yang bergantian di setiap bulannya. Lalu ini yang kemarin minggu lalu tuh diingetin sama Neti, baca dong ibu-ibu, udah ditulis nih sama teman-temannya, teman-teman kita juga gitu ya. Setiap hari ada daily devotion. Apa itu? Saat teduh gitu ya. Ada pengalaman saksian teman-teman ibu-ibu juga berjalan bersama Tuhan. Seru banget. Saya aja yang ngedit seru, suka berinangan air mata ya. Enggak, maksudnya jangan mengedit aja saya dapat gitu ya, apalagi ibu-ibu yang membacanya, dan pastinya lebih dapat ya. Ya, selanjutnya agenda untuk minggu ini berjalan seperti biasa. Nanti Selasa malam ada persekutuan kaum bapak. Yang belum nyolek bapaknya, suaminya maksudnya, bapaknya yang belum nyolek suaminya, jangan bosen-bosen. Ayo Pak, aku diberkati nih, aku ingin juga Papa diberkati, suami kita diberkati ya. Jangan lupa nanti kalau setengah 8. Lalu di hari Rabu itu ya ada perubahan aktivitas Timotian dalam minggu ini. Perubahan jadwalnya adalah kelas college dan teens akan dilaksanakan setiap hari Rabu. Yang sebelumnya hanya Timotian College Rabu malam. Mulai Rabu besok itu digabung pukul 19.30 via Zoom tetap ya. Jadi berubah. Ibu-ibu yang anak-anaknya tergabung di Timotian Teens, tolong diinfokan. Kalau yang college kan nggak berubah ya. Kalau di teens nih, ayo anak pindah hari Rabu, jangan cuma tadi gitu ya, supaya bisa ini. Nanti mekanismenya gimana? Tinggal ikutin aja. Info, link akan diberikan via grupnya masing-masing nanti. Lalu selanjutnya yang sebelumnya tadi hari Kamis kita tetap ada buku doa dan kelompok kecil, small group. Lalu kelas-kelas yang lain seperti biasa ya,
ada Timotius Junior di hari Sabtu untuk adik-adik yang lebih kecil lagi. Tetap kalau mau info lebih lanjut bisa hubungi hotline Siloam nomor tertera. Ya, selanjutnya untuk hari Jumat tanggal 25 Maret, jangan lupa yang sudah tergabung dalam Bible Club, tetap kita ikut di Bible Club pukul 18.30 dengan materi yang masih sama di bulan ini. Selanjutnya, bulan ini kami kembali mengingatkan Recording in progress. untuk kita sama-sama memberkati saudara kita di Panti Asuhan Excel Moses Palu, Sulawesi Tengah. Ya, kami bersyukur untuk tua yang taburan-taburan ibu-ibu yang sudah ingin bertabur di nomor rekening kami di sebuah community, dan kami percaya ini sangat memberkati teman-teman kita di Sulawesi Tengah, Panti Asuhan Excel Moses. Untuk sampai akhir bulan ini masih ada berapa hari nih? Masih tanggal 22 ya, masih sekitar 8 atau 9 hari lagi. Baik, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita yang terbaik, persembahan syukur kita saat ini bisa melalui QR code, bisa melalui transfer untuk teman-teman yang ada di virtual Zoom, dan untuk di Hotel Astera kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita untuk kita memberikan persembahan secara cash atau tunai. Ya, untuk yang diberikan via transfer kami mohon kerjasamanya untuk kalau memberikan bukan atas nama sendiri, kalau diinfokan kepada kami agar kami dapat melihat di rekening kami ininya ya, namanya siapa gitu ya. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang Ibu sudah berikan sebelum-sebelumnya. Sungguh yang akan sangat mengkaji di pekerjaan Tuhan di dalam Siloam ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu kita untuk membawa kita di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Silakan Kak Vita. Ya, terima kasih. Sebelum kita doa syafaat dan memberikan persembahan, kita akan membaca dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, baik secara online maupun secara onsite yang ada di Hotel Astera. Tuhan berkati seluruh semua yang hadir pada hari ini, dan berilah kami semua kesehatan yang baik. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat ini ya Tuhan, baik yang sakit, Engkau mau menyembuhkan sakit penyakitnya, juga kalau yang malas Tuhan, Engkau mau ketuk hatinya dan jiwanya sehingga agar mereka dapat tergerak hatinya, sehingga dia dapat datang kembali memuji dan menyembah-Mu di ibadah pada seperti sekarang ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk Pastor Jackie Tuhan, yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan yang begitu indah sehingga kami boleh mengerti makna arti lemah lembut yang Kau berikan, yang Kau taruhkan di dalam hati Pastor Jackie, sehingga kami dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan juga kesehatan juga dalam segala kesehariannya, dalam pelayanannya. Tuhan berkati. Juga kami juga ingin berdoa untuk Pastor Marta beserta keluarga besarnya, Oma, juga dengan Pak Alto, juga dengan keluarga yang besarnya Tuhan. Biar Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan, sehingga mereka terus melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati dan biarlah semuanya itu adalah kemurahan yang daripada-Mu, sehingga dia dapat terus melayani-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau berkati negara kami agar menjadi negara yang berdaulat dan adil dan makmur Tuhan. Engkau berkati juga pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat pedesaan. Tuhan juga mau memberkati segala persembahan-persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, yang telah kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Biar Engkau juga menyertai kami dalam kehidupan kami, kisah hidup kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh permohonan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita kembalikan kepada Pastor Martha. Thank you, Bu Vita. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pastor Jackie untuk penguatannya dan peneguhannya hari ini. Ya, saya tuh berdoa banget ibu-ibu ya, setiap kali kalau ada pesan Tuhan saya bilang begini, Tuhan, ini maumu apa? Karena ini akan jadi barometer langkah kami selanjutnya. Dan saya berdoa, dan kemarin saya ngobrol dengan Mbak Neng begitu ya. Dan hari ini Tuhan teguhkan begitu ya ibu-ibu ya. Kalau di Desember kemarin kita semua diteguhkan oleh Pastor Yola begitu ya, dan betul-betul terjadi apa yang beliau katakan ketika kami melangkah. Hari ini diteguhkan lagi sama ini omnya Pastor Yolanda ya, Pastor Jackie ini omnya gitu ya. Jadi kalau yang Desember kemarin ikut Natal ya, ada Pastor Yolanda yang memberkati kita. Nah, Pastor Yola dan Ibu Iping itu keponakannya Pastor Jackie gitu. Jadi ke situ-situ aja muternya seperti itu. Dan kami semuanya sudah saling mengenal. Dari saya tadi udah diceritain kan gedenya di gereja gitu ya, Ibu kekasih ya. Jadi hari ini kami pun dapat penguatan gitu. Saya tangkap kalian dan saya mau bilang sama semua pengurus bahwa dalam doa mulai hari ini dan Tuhan bilang perluasan. Amin. Ya. Tuhan bilang perluasan. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu gimana nanti bentuknya, tapi Tuhan bilang perluasan. Dan Pastor Jackie meneguhkan hari ini. Ya, apakah tadi pagi saya baru ngobrol sama Eta begitu ya. Saya bilang Eta, Bandung menangkan, kita akan ke Bandung. Saya bilang ya, kita sudah ada Rinda di India. Saya juga dorong Rinda untuk bangun komunitas di India. Saya bilang kita perluasan kemana Tuhan putus gitu ya. Saya bilang sama siapa kemarin saya ngobrol? Oh, saya ngobrol sama adik saya bilang sama Ruben, tahun ini ya, ini saya mau ngucapin aja lah, kalau sesuatu yang baik saya mau ngucapin. Saya bilang, saya lagi minta berkat sama Tuhan, saya mau berangkat ke India. Saya bilang gitu, karena di sana ada Rinda, ada Injil kita di sana. Dan saya bilang, saya mau berangkat ke India. Dan kalau Tuhan buka jalan, kita akan berkati India. Dan hari ini betul-betul saya berdoa semalam, saya bilang Tuhan, saya mau minta peneguhan, saya mau minta nubuatan, saya mau minta penguatan. Dan betul Tuhan bilang perluasan oleh Tuhan yang menghangat dalam iman. Ya, jadi inilah Siloam ibu kekasih ya. Siloam berangkat daripada apa yang Tuhan mau, nggak seradak seruduk juga, tapi kita membuktikan kalau Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata. Ya, jadi luar biasa hari ini ibu kekasih. Terima kasih yang sudah join di Astera dan juga yang sudah join di Zoom. Tetap setia sama Tuhan, gitu ya. Dunia semakin gelap, tapi ini kesempatan kita semakin terang. Ya, kita akan akhiri persekutuan kita pada hari ini. Yang di Astera saya undang kita bangkit berdiri. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau sempurna dalam hidup kami. Dan benar-benar Engkau bukan Allah yang disembah sebagai dewa-dewa, Engkau bukan Tuhan yang disembah oleh orang dunia Tuhan, tetapi Engkau Allah pencipta langit dan bumi yang nyata bekerja menyatakan pribadi-Mu bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami tidak cari nama, kami tidak cari kedudukan, kami tidak cari hal-hal yang duniawi, tetapi kami hanya mau di sisa kehidupan kami mau efektif di ladangnya Tuhan, kami mau jadi berkat, kami cuma mau lihat jiwa-jiwa bertumbuh di dalam Tuhan, kami cuma mau lihat jiwa-jiwa cinta sama Tuhan, intim sama Tuhan. Itu sudah segala-galanya bagi setiap kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan bakar roh kami dengan api-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan setia di jalan-Mu ya Bapa. Mungkin kami berkata kami cuma ibu rumah tangga, kami cuma orang biasa, kami bukan kaum teologia, tapi Tuhan gak ada yang mustahil bagi Engkau. Gak ada yang mustahil Kau berkati hamba-hamba-Mu
bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Jackie yang sudah memberkati kami. Terima kasih untuk pesan yang sudah Kau taruh di lidah bibirnya Tuhan buat kami semuanya Bapa. Biarlah Kau terus putus hamba-Mu semakin luar biasa, semakin menyala-nyala dan kemuliaan Tuhan. Biarlah dengan apa yang Dia sampaikan Tuhan, biar ada banyak jiwa yang dipisahkan dari gelap menuju kepada terang ya Bapa. Dan mereka terus bertumbuh mendengar intimasi dengan Engkau Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Kak Uli, kedua putranya juga Engkau berkati ya Tuhan. Engkau Gembala Agung yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Hotel Astera yang membuka pintunya buat kami juga kami berkati tempat itu ya Tuhan. Biar tempat ini juga bisa melihat bahwa Tuhan bekerja lewat anak-anaknya di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami materaikan dengan berkat-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus-Nya akan senantiasa menuntun, memimpin, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, bersama-sama katakan amin.